Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhir-akhir ini, admin mulai membaca kembali manga Record of Ragnarok dari chapter pertama. Dan tentu tak lupa dikomparasikan dengan animenya yang menurut beberapa penggemar Record of Ragnarok cukup kurang puas dengan kualitas yang diberikan oleh Netflix dalam menggarap Record of Ragnarok. So, terlepas dari itu, karena admin juga mulai membuat konten review chapter Record of Ragnarok, bakal kurang lengkap rasanya jika kita tak membahas explain beberapa petarung yang sebelumnya sudah beraksi di ronde awal sampai ronde yang akan datang. So, maka dari itu di konten kali ini, kita akan membahas salah satu petarung dari pihak manusia yang beraksi di ronde pertama. Dan siapa lagi kalau bukan Lubu, perwakilan manusia untuk melawan Thor dari perwakilan dewa. Ya sebenarnya pernah admin bahas juga sih, tapi itu dulu belum lengkap dan sudah ditegur juga sama YouTube. Jadi kita bahas saja ulang di sini. Dan tentu akan kita bahas mulai dari siapa Lubu yang sebenarnya, kemudian latar belakang, kekuatan, dan tentu saja referensi sejarah yang bersangkutan. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Siapa itu Lubu? Lubu Fengxian atau Ryo Fuhosen adalah petarung pertama yang berani menantang perwakilan dewa di ronde pertama Record of Ragnarok dan diperkenalkan pertama kali pada chapter 1. Lubu dikenal sebagai pria yang memiliki porsi tinggi besar dan kekar layaknya seorang yang gila akan pertarungan. Dan ya benar sekali, Lubu dikenal sebagai panglima perang pada era Three Kingdom atau zaman tiga kerajaan di negeri Tiongkok. Tidak hanya itu, dia sering dikaitkan dengan sosok manusia yang haus akan darah oleh karena sebab kebiasaannya untuk menguasai dan mengalahkan suatu pasukan dari dinasti ataupun kerajaan lain pada masa kejayaannya. Berbicara soal pembentukan karakter Lubu hingga menjadi yang terkuat sampai dibangkitkan, Lubu ternyata sudah melewati lika-liku perjalanan untuk menjadi yang terkuat dimulai dari masa kecilnya, yaitu pada saat dia menyadari bahwa dia harus menjadi yang terkuat di dunia. Ditambah lagi setelah dia menyaksikan secara langsung petir yang menyambar pohon di depan matanya, sehingga membuat suatu keyakinan tersendiri dalam ideologi Lubu bahwa ada kekuatan yang lebih besar di dalam surga. Alhasil menjadikan suatu ambisi bagi Lubu untuk menjadi yang terkuat. Dan hal ini diawali dengan aksinya yang berani meninggalkan sukunya sendiri, tepatnya di Mongolia. Nah, dari daratan Mongolia, Lubu kemudian berkelana menantang siapa saja yang terkuat di sepanjang daratan Eurasia. Hingga waktu demi waktu berlalu, membuat Lubu dikenal sebagai yang terkuat di zaman tiga kerajaan. Meskipun sudah mendapat predikat manusia terkuat di zamannya, Lubu tentu saja terus mengasah kemampuannya dengan cara mengayunkan tombak ke atas langit. Bahkan sampai merusak ribuan tombak demi satu tujuan, yaitu membelah langit. Dan singkatnya, kekuatan tersebut akhirnya didapatkan oleh Lubu dengan hasil yang sangat memuaskan, yaitu jurus membelah langit atau yang disebut sebagai Sky Eater. Namun karena predikat terkuat yang dia emban, membuat dia tak tertandingi oleh siapapun. Hingga akhirnya setelah 30 tahun mencari lawan yang pantas, Lubu akhirnya menyerah karena dia tahu bahwa hanya dialah yang terkuat. Alhasil membuat Lubu bosan dan meminta untuk segera dieksekusi mati, guna untuk terlepas dari rasa bosan yang dia alami. Kemudian setelah 1800 tahun pasca kematiannya, Lubu dibangkitkan kembali dalam event Ragnarok untuk mewakili manusia. Dan akhirnya dalam event inilah Lubu menemukan lawan yang menurutnya benar-benar layak, sekaligus berhasil membayar pencarian Lubu semasa hidup, yaitu lawan yang pantas. Nah, lawan yang pantas ini tidak lain adalah Thor sang dewa Nordik, yang pada akhirnya menjadi lawan yang berhasil membunuh Lubu ketika Lubu sudah berada di kondisi benar-benar puas dalam bertarung dengan Thor. Kekuatan Lubu. Di segmen sebelumnya, kita sudah menyinggung Lubu yang terkuat pada zaman tiga kerajaan. Namun di balik predikat terkuat, tentunya ada bukti kekuatan yang Lubu miliki. Nah, beberapa kekuatan Lubu yang diketahui adalah stamina yang kuat, kekuatan yang hampir setara dengan dewa, keahlian menggunakan senjata tombak, dan kemahiran mengendarai kuda. Kekuatan Lubu yang superhuman ini menjadikan Thor sempat kewalahan selama pertarungan. Sebab Lubu yang akhirnya menemukan lawan yang dia cari semasa hidup tentunya akan Lubu persembahkan sebaik mungkin. Maka dari itu, Thor sangat mengakui kekuatan Lubu sebagai seorang manusia. Adapun jurus pamungkas dari Lubu adalah Sky Eater. Sky Eater adalah teknik di mana Lubu menggenggam ujung tombak yang kemudian diayunkan ke arah lawan untuk membelah objek dengan sangat brutal. Sejauh ini, Sky Eater hanya digunakan pada saat membelah langit dan juga saat menyerang Thor. Namun sayang sekali, meskipun Sky Eater membuat Thor cukup babak belur, Sky Eater tetap saja tak dapat mengalahkan kekuatan Thor Hammer yang juga sama overpowernya. Nah, tentu saja teknik Sky Eater akan maksimal ketika senjata yang digunakan juga memiliki kekuatan yang mampu menunjang kekuatan besar dari Lubu. Dan untuk itu, Lubu memiliki senjata yang bernama Sky Piercer. Sky Piercer adalah sebuah senjata suci berbentuk tombak yang berasal dari salah satu Valkyrie yaitu Rangrids, di mana Rangrids kemudian menjadi volume bagi Lubu dan menemani Lubu sepanjang pertarungan berlangsung.
Kekuatan dari Skypiercer adalah mampu menghancurkan segala bentuk pertahanan yang dibuat oleh lawan, dan salah satu buktinya adalah Lubu yang mampu menghancurkan Young Reaper milik Thor dengan sangat mudah. Akan tetapi, Skypiercer pada akhirnya tak kuat dalam menahan serangan Thor Hammer dari Thor. Alhasil, Skypiercer rusak dan sekaligus membunuh raga Rangrids. Nah, selain Rangrids, Lubu juga ditemani oleh kuda Red Hair yang berfungsi sebagai kendaraan Lubu untuk melawan Thor setelah kaki Lubu patah oleh karena menahan serangan Thor sebelumnya. Referensi sejarah. Jelas sekali bahwa Lubu di Record of Ragnarok ini terinspirasi dari Lubu yang ada di dunia nyata. Namun ada beberapa fakta perbedaan yang cukup bergeser dari yang ditampilkan pada Record of Ragnarok. Diketahui, Lubu Fengxian telah tercatat dari dua sumber literatur, yaitu yang tercatat pada abad ke-3 Masehi atau sekitar tahun 200-an, dan yang tercatat di abad 5 Masehi atau tahun 400-an Masehi. Dalam literatur tersebut, disebutkan bahwa Lubu dikenal dengan penaklukan pasukan lawan dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian Lubu terkenal ahli dalam memanah dan berkuda. Namun di sisi lain, Lubu juga dikenal kurang berbakat dalam bersiasat. Meskipun Lubu kuat dari segi fisik, akan tetapi tidak pada metode siasat. Sebab itulah Lubu dikenal memiliki pribadi yang sembrono, temperamental, dan egotisme. Nah, yang menjadi perbedaan antara Lubu di Record of Ragnarok dengan Lubu yang di sejarah asli adalah pada kasus kematian Lubu. Jika Lubu di manga dieksekusi karena Lubu sangat bosan dengan predikat terkuat pada dirinya, berbeda dengan catatan sejarah yang berkata bahwa Lubu dieksekusi dengan cara digantung. Hal ini disebabkan karena Lubu diringkus oleh koalisi Cao Cao setelah melewati perang Siapi yang berlangsung selama 3 bulan. Jadi ya, meskipun Record of Ragnarok mengambil referensi langsung dari sejarah asli, tapi tetap saja ada sedikit modifikasi cerita guna untuk menyesuaikan plot cerita di manga. Oh ya, by the way, Lubu ini memiliki spin-off manga yang berjudul The Legend of Lubu, The Flying General, yang bisa kalian baca di beberapa sumber, atau kalian bisa simak pembahasannya di channel Taochan. So, konten Explain ini akan terus dilanjutkan ke Thor di konten kedepannya. Jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.